Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari FRI 15 ingin mempresentasikan hasil tugas-tugas kami yang berjudul proses pengembangan proses bisnis pada toko Erni di Karawang. Boleh next. Nah, di sini anggota kelompok kami ada yang pertama yaitu teman saya Fawas Reza Pratama, ada kedua saya Alfred, dan yang terakhir teman saya Musli Fadila. Boleh next. Baik, di slide pertama, kami di sini akan menjelaskan yang pertama itu definisi proses bisnis existing. Yang pertama itu ada pembelian produk, ada penerimaan produk, yang ketiga ada penyimpanan produk, yang keempat penjualan produk, dan yang terakhir pengelolaan keuangan. Next. Nah, di sini kita bisa lihat proses bisnis existing-nya. Yang pertama, yang pertama di sini ada kasir dari konsumen. Yang pertama ada permintaan pembeli dan dilanjutkan ke list pesanan. Nah, dari list pesanan kita melihat ke cek ketersediaan barangnya. Cek ketersediaan barang itu masuk ke pengawal tokonya. Habis itu kita melihat apakah barang tersebut itu tersedia atau enggak untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. Habis itu kalau tidak, kita akan menghubungi pembeli. Dan apakah pembeli ingin merubah pesanan tersebut karena barang tersebut itu di pilihan yang pertama itu tidak. Dan kalau kedua iya, eh, kita konfirmasi ke pemesanannya dan dari situ kita packing pesanannya. Nah, jika barang tersebut yang tidak ada, jadi setelah kita menghubungi ke pembeli ingin merubah pesanan atau tidak, habis itu pesanan dibatalkan. Dan jika iya, kita packing pesanan, terus membuat nota pembelian, dan habis itu kita pengiriman barang dan nota kepada pembeli, dan habis itu selesai pembeliannya. Boleh di next. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Proses bisnis penjualan di toko Erni Karawang masih manual. Hal ini menyebabkan terjadi beberapa permasalahan. Ada dua permasalahan. Yang pertama, data stok barang yang tersedia dan pengecekan ketersediaan barang yang masih manual, sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, penghitungan total belanjaan yang masih menggunakan kalkulator dan pencatatan yang masih manual, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan total belanjaan serta dapat terjadinya kesalahan pencatatan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada rancangan usulan dari kelompok kami. Rancangan usulan yang pertama adalah manajemen persediaan otomatis. Dalam toko retail, sensor IoT dapat dipasangkan pada rak-rak atau barang untuk memonitor stok secara real time. Data yang dikumpulkan oleh sensor dapat diintegrasikan ke dalam platform SAP. Yang kedua, di sini ada pembayaran digital, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran menggunakan metode digital atau pembayaran tanpa kotak dengan menggunakan NFC atau Near Field Communication. Dampak dari usulan tersebut adalah kolaborasi antara SAP dan IoT dalam menggabungkan data yang ada di perangkat IoT dengan data yang ada di sistem manajemen SAP. Dengan cara ini, industri retail dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat dan real time. Informasi ini bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan kinerja seluruh bisnis. Dan di sini ada dampak usulan juga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional karena pembayaran menggunakan NFC dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga dapat mengurangi antrian di kasir. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan retail tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah meningkatkan data analitik karena data transaksi pembayaran menggunakan NFC dapat digunakan untuk meningkatkan data analitik pada perusahaan tersebut. Data ini dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan ini, kesimpulannya adalah IoT sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Terlebih lagi, IoT ini bisa dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa sangat membantu pekerjaan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Berikut beberapa kesimpulan terkait proses bisnis existing dan usulan perbaikan untuk toko Erni Karawang.
Yang pertama itu proses bisnis penjualan saat ini masih manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan perhitungan total belanjaan, kesalahan pencatatan dan memakan waktu lama untuk pengecekan ketersediaan stok. Kemudian yang kedua, usulan perbaikan yang diberikan adalah manajemen persediaan otomatis dengan sensor IoT dan metode pembayaran digital menggunakan NFC. Kemudian yang ketiga, manajemen persediaan otomatis dapat memantau stok secara real time sehingga informasi persediaan lebih akurat. Kemudian pembayaran digital memudahkan transaksi pembayaran sehingga lebih efisien, mengurangi antrian di kasir, dan dapat meningkatkan data analitik pemahaman perilaku pelanggan. Kemudian yang terakhir itu, secara keseluruhan, usulan perbaikan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan data analitik penjualan toko Erni Karawang. Kolaborasi data IoT dan SAP juga dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari pemaparan penugasan dari kelompok kami FRI 15. Jika ada kesalahan katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.